Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joni Setiawangia, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran linear yang terdiri dari dua metode. Yang pertama metode grafik dan yang kedua adalah metode simplex. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasannya. Langsung saja kita akan masuk pada permasalahannya, di mana sebuah perusahaan farmasi di Jawa memproduksi alat pendeteksi virus corona, yaitu ekstraktor RNA dan detektor PCR. Perusahaan ini memproduksi 3.000 ekstraktor RNA dan 1.200 detektor PCR. Perusahaan ini akan menjual alat tersebut ke kota Jakarta dan kota Medan. Di kota Jakarta sebanyak 200 ekstraktor RNA dan 100 detektor PCR, dan di kota Medan sebanyak 25 ekstraktor RNA dan 50 detektor PCR. Perusahaan tersebut memperoleh keuntungan penjualan ekstraktor RNA sebesar Rp 300.000 dan detektor PCR sebesar Rp 200.000. Maka hitunglah keuntungan maksimum dari penjualan dua alat tersebut. Dari masalah di atas dapat kita membuat tabel. Kemudian, kita akan menentukan yang menjadi variabel keputusan, fungsi tujuan, sama fungsi kendalanya. Yang menjadi variabel keputusannya itu X1 sama dengan ekstraktor RNA, X2 sama dengan detektor PCR, dan fungsi tujuannya itu Zmax sama dengan 300.000 X1 tambah 200.000 X2, dan fungsi kendala yaitu 200 X1 tambah 100 X2 lebih kecil atau sama dengan 3.000, dan 25 X1 tambah 50 X2 lebih kecil atau sama dengan 1.200, atau bisa diperkecil menjadi 2 X1 tambah X2 lebih kecil atau sama dengan 30, dan X1 tambah 2 X2 sama dengan lebih kecil atau sama dengan 48, dengan syarat X1 X2 lebih besar atau sama dengan 0. Yang pertama, kita akan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan metode grafik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan titik sudut. Kendala 1, 2X1 tambah X2 sama dengan 30. Kita cari perpotongannya di sumbu X1, misalkan X2 sama dengan 0, 2X1 tambah 0 sama dengan 30, 2X1 sama dengan 30, X1 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15, sehingga diperoleh 15,0. Dan perpotongan di sumbu X2 dengan X1 sama dengan 0, 0 tambah X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 30, sehingga diperoleh 0,30. Ini merupakan grafik dari kendala 1. Sekarang kita akan hitung kendala kedua, di mana persamaannya X1 tambah 2X2 sama dengan 48. Perpotongan di sumbu X1 dengan X2 sama dengan 0, X1 tambah 0 sama dengan 48, X1 sama dengan 48, sehingga diperoleh titik 48,0. Perpotongan di sumbu X2 dengan X1 sama dengan 0, 0 tambah 2X2 sama dengan 48, 2X2 sama dengan 48, X2 sama dengan 48 bagi 2 sama dengan 24, sehingga diperoleh titik 0,24. Dan ini merupakan grafik dari kendala kedua. Kemudian kita akan masuk dengan kita akan mengeliminasi kedua kendala ini, di mana untuk menentukan titik perpotongannya. Persamaan 1, 2X1 tambah X2 sama dengan 30. Persamaan kedua, X1 tambah 2X2 sama dengan 48. Persamaan 1 kita kali 2, dan persamaan kedua tetap, sehingga diperoleh persamaan baru yaitu 4X1 tambah 2X2 sama dengan 60, dan X1 tambah 2X2 sama dengan 48. Sekarang kita akan mengeliminasi kedua persamaan itu, sehingga tersisa 3X1 sama dengan 12, X1 sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Di sini kita telah mendapatkan nilai X1. Kemudian kita akan substitusikannya ke persamaan kedua, sehingga X1 tambah 2 X2 sama dengan 48, 4 tambah 2 X2 sama dengan 48, 2 X2 sama dengan 48 bagi 4, 2 X2 sama dengan 44, X2 sama dengan 44 bagi 2 sama dengan 22. Jadi titik perpotongannya adalah 4,22. Ini adalah grafik dari persamaan itu. Kemudian kita akan mensubstitusikan titik-titik tersebut pada nilai Z. Pertama pada titik O
0,0, nilai Z-nya 0. Pada titik A 15,0, 300.000 kali 15 tambah 200.000 kali 0 menghasilkan 4.500.000. Pada titik B 4,22, yaitu 300.000 kali 4 tambah 200.000 kali 22 menghasilkan 5.600.000. Dan pada titik C 0,24, 300.000 kali 0 tambah 200.000 kali 24 menghasilkan 4.800.000. Di sini dapat kita ketahui bahwa titik optimal dari penjualan ini adalah 5.600.000 dengan penjualan X1 4 dan X2 sama dengan 22. Sekarang kita akan masuk pada metode garis lidik. Metode garis lidik, misalkan Z1 sama dengan 2 juta, maka kita substitusikan persamaan Z max nya sehingga 300.000 X1 tambah 200.000 X2 sama dengan 2 juta. Misalkan X1 sama dengan 0, maka 200.000 X2 sama dengan 2 juta, X2 sama dengan 10, titiknya adalah 0,10. Begitu juga persamaan kedua, misalkan X2 sama dengan 0, maka 300.000 X1 tambah 200.000 X2 sama dengan 2 juta. 300.000 X1 tambah 200 tambah 0 sama dengan 2 juta. 300.000 X1 sama dengan 2 juta, X1 sama dengan 2 juta per 300.000 sama dengan 6,67. Begitu juga dengan nilai Z2, Z3, dan Z4. Sama perhitungan mereka seperti perhitungan pada Z1. Maka setelah kita memperoleh nilai-nilai tersebut, kita akan membentuk grafik, di mana grafiknya adalah ini. Setelah kita dapatkan grafik tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa kesimpulan dari pembahasan ini adalah agar perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maksimum, maka perusahaan tersebut harus menjual 4 ekstraktor RNA dan 22 detektor PCR dengan keuntungan sebesar EP 5.600.000. Sekarang kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode simplex. Pada metode simplex ini kita akan memaksimumkan Z sama dengan 300.000 X1 tambah 200.000 X2 dengan kendala 2X1 tambah X2 lebih kecil atau sama dengan 30, X1 tambah 2X2 lebih kecil atau sama dengan 48, X1 X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Pertama kita akan mengubah metode bentuk ini ke dalam bentuk kanonik, sehingga Z sama dengan 300.000 X1 tambah 200.000 X2 tambah 0S1 tambah 0S2, atau Z kurang 300.000 X1 kurang 200.000 X1 X2 kurang 0S1 kurang 0S2 sama dengan 0. 2X1 tambah X2 tambah S1 sama dengan 30, X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 48, dengan X1, X2, S1, S2 lebih besar atau sama dengan 0. S1, S2 ini merupakan variabel slang. Maka persamaan ini kita bentuk dalam tabel, sehingga iterasi pertamanya ini yaitu variabel basis, nilai Z, nilai X1, X2, S1, S2, dan penyelesaian. Maka kita akan menentukan yang menjadi variabel masuk dan variabel keluar. Dalam menentukan variabel masuk, kita perhatikan nilai Z yang nilai negatifnya lebih kecil. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai Z yang lebih kecil adalah min 300, maka X1 merupakan variabel masuknya. Sementara untuk menentukan variabel keluar, kita perhatikan baris S1 sama kolom X1 tanpa mempedulikan nilai Z. Maka kita hitung rasio basis X1, penyelesaian rasionya baris S1 tadi 2 dan penyelesaiannya 30, baris S2 1 dan penyelesaiannya 48. Maka kita hitung rasio X1 sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15, X1 sama dengan 48 bagi 1 sama dengan 48. Maka kita cari nilai positif yang paling minimum atau paling kecil dari hasil rasio ini,
maka kita dapat melihatnya yaitu 15. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa X1 adalah variabel masuk dan S1 adalah variabel keluar. Baru kita hitung. Langkah pertama, mengganti S1 pada kolom basis dengan X1, sehingga baris baru X1 sama dengan baris S1 bagi 2. Baris S1 tadi adalah 0, 2, 1, 1, 0, 30. Kita bagi 2, sehingga baris baru X1 sama dengan 0, 1, 1/2, 0, 15. Kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang negatif 300 kali baris baru X1. Baris Z tadi adalah 1 min 300.000 min 200.000, 0, 0, dan 0. Kemudian kita kalikan min 300.000 kali baris X1 yang baru tadi, sehingga diperoleh 0 min 300.000 min 150.000 min 150.000, 0 min 4.500.000. Maka kita kurangkan sehingga baris baru Z sama dengan 1, 0, min 50.000, 150.000, 0, 4.500.000. Angka ketiga, baris baru S2 sama dengan baris S2 kurang 1 kali baris baru X1. Baris S2 tadi adalah 0, 1, 2, 0, 1, 48. Terus baris baru X1 kita kali 1 sehingga 0, 1, setengah, 0, 15. Maka kita kurangkan sehingga baris baru S2 yaitu 0, 0, 3/2, min 1/2, 1, 33. Ini adalah hasil dari iterasi 1 yang telah kita dapat. Pada hasil ini kita ketahui bahwa nilai Z masih ada yang negatif, yaitu min 50.000. Maka syarat metode simplex tadi adalah nilai Z harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka iterasi ini kita akan lanjutkan, yaitu pada iterasi kedua. Iterasi kedua kita lakukan, kita perhatikan kembali nilai Z yang memiliki nilai negatif yang paling besar untuk menjadikan variabel masuk. Di sini dari nilai Z ini kita dapat mengetahui bahwa negatif yang paling besar adalah min 50.000 pada kolom X2. Sehingga X2 ini kita jadikan sebagai variabel masuk. Kemudian kita tentukan variabel keluar dengan mencari rasio dari kolom X2 dan baris S2. Di sini kita dapat menghitungnya, sehingga rasio yang kita dapat adalah 30 dan 22. Dari rasio ini kita tentukan nilai positif yang paling minimum, di mana nilai positif yang paling minimum adalah 22. Maka kesimpulannya adalah X2 sebagai variabel masuk dan S2 sebagai variabel keluar. Maka kita lakukan perhitungan. Pertama, mengganti S2 pada kolom baris dengan X2, sehingga baris baru X2 sama dengan baris S2 bagi 3/2. Baris S2 tadi adalah 0, 0, 3/2, min 1/2, 1, 33. Kita bagi dengan 3/2, maka diperoleh baris baru X2 nya adalah 0, 0, 1, min 1/3, 2/3, dan 22. Langkah kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang negatif 50.000 kali baris baru X2, sehingga baris Z tadi adalah 1, 0, min 50.000, 150.000, 0, 4.500.000. Terus baris baru X2 kita kali dengan min 50.000, sehingga diperoleh 0, 0, min 50.000, 50.000 per 3, min 100.000 per 3, min 1.100.000. Kita kurangkan, maka diperoleh baris baru Z sama dengan 1, 0, 0,
400.000 per 3, 100.000 per 3, dan 5.600.000. Langkah ketiga, baris baru X1 sama dengan baris X1 kurang setengah kali baris baru X2. Baris X1 tadi adalah 0, 1, 1/2, 1/2, 0, 15. Setengah kali baris baris X2 nya adalah 0, 0, 1/2, bin 1/6, 1/3, dan 11. Maka kita kurangkan sehingga baris baru X1 adalah 0, 1, 0, 2/3, min 1/3, dan 4. Maka ini adalah hasil dari iterasi kedua. Kita perhatikan nilai Z sudah tidak ada yang negatif atau sudah memenuhi syarat dalam metode simplex. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah karena nilai Z lebih besar atau sama dengan 0 atau tidak ada yang minus, maka nilai optimalnya adalah Z sama dengan 5.600.000, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 22, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Demikian hasil presentasi dari materi saya. Saya harap semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.